slide dari Apri terlebih dahulu. Oke, jadi pertama informasi tambahan ya teman-teman, kalau Apri itu secara rutin menyelenggarakan webinar, diskusi keilmuan, serta program peningkatan kompetensi dan sertifikasi yang dapat diikuti oleh para anggotanya. Jadi benefitnya banyak banget kalau bisa jadi anggota Apri. Yang kedua, dengan bergabung sebagai anggota Apri, teman-teman bisa dapetin banyak benefit mulai dari akses ke webinar, bahkan jadi narasumber dan diskusi yang relevan dengan kebutuhan industri. Di sini juga bisa buat bantu memperluas jejaring profesional lintas bidang. Nah, juga ada kesempatan mengikuti pelatihan atau sertifikasi kompetensi ya, teman-teman. Nah, kalau teman-teman berminat gabung jadi anggota APRI, informasi keanggotaannya bisa langsung dicek di website APRI atau bisa di-scan kode QR yang ada di layar ini sekarang. Nanti kalau masih ada bingung, tim APRI juga siap bantu proses pendaftarannya. Oke. Boleh di-scan teman-teman kalau atau di-foto dulu, siapa tahu tertarik. Sebelum lanjut ke materi dari webinar hari ini. Oke teman-teman, apa udah kelihatan tampilan materi untuk webinar hari ini? Oke. Oke, kita mulai aja ya. Oke, teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas topik yang cukup relevan, yaitu perkembangan teknologi saat ini dengan adanya bantuan AI dengan judul model CAD 3D otomatis dengan bantuan AI atau AI untuk desain CAD. Di sini saya akan menjelaskan cara cepat membuat model 3D menggunakan AI. Nah, topik ini saya angkat karena sering kali mulai banyak digunakan di berbagai bidang, termasuk di dunia engineering dan desain teknik. Namun, masih banyak yang bertanya sebenarnya AI ini bisa dipakai sejauh apa dalam desain CAD. Nah, apa benar-benar membantu atau cuma tren aja sebenarnya AI di dunia desain CAD. Nah, di webinar ini kita akan bahas semuanya secara sederhana dan padat dan praktis. Oke. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Vindra Ragaska. Saat ini saya aktif sebagai instruktur CAD, CAM, CAE di Dr. Mekanik Academy. Selain menjadi instruktur, saya juga punya pengalaman di dunia industri, khususnya di bidang manufaktur, oil and gas, dan energi. Nah, pengalaman tersebut yang kemudian saya bawa ke dunia pelatihan supaya materi yang disampaikan tidak hanya teoritis, tapi juga sesuai dengan kebutuhan nyata di lapangan. Nah, jadi apa yang saya sampaikan di webinar ini bukan sekedar konsep, tapi juga berdasarkan praktik yang sudah saya coba langsung sendiri ya. Baik, selanjutnya sebelum masuk ke materinya, saya akan menjelaskan bahwa Dr. Mekanik Academy sendiri merupakan lembaga pelatihan yang fokus di pengembangan kompetensi teknik dan engineering. Nah, kami terdaftar secara resmi di Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Pendidikan, serta bekerja sama dengan berbagai industri dan lembaga sertifikasi. Fokusnya adalah untuk menjembatani kebutuhan industri dengan skill yang dimiliki oleh mahasiswa maupun fresh graduate atau pekerja
perusahaan industri sendiri. Nah, salah satu topik yang saat ini banyak diminati adalah pemanfaatan AI untuk membantu desain teknik termasuk CAD. Nah, selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama, yaitu kenapa AI mulai digunakan dalam desain CAD. Sebenarnya kalau kita lihat proses dan desain konvensional, terutama di tahap awal pembuatan CAD, biasanya tuh cukup memakan waktu yang agak lama. Jadi proses desain CAD konvensional tuh pertama kali dibuat butuh waktu yang lama. Nah, kita harus mulai dari sketching, mulai dari modeling dari nol, terus seringkali harus revisi berulang-ulang. Nah, makanya dari situ, padahal di tahap itu desain itu masih sifatnya eksploratif. Belum tentu desain yang pertama kita buat itu desain fix yang akan kita gunakan di akhir. Nah, AI ini di sini hadir atau artificial intelligence membantu mempercepat proses eksplorasi yang tadinya memakan waktu yang cukup lama menjadi lebih sederhana dan cepat sampai ke desain yang kita inginkan. Jadi AI ini digunakan untuk mempercepat proses ide yang kita butuhkan untuk membuat desain awal dalam sebuah CAD. Nah, selanjutnya gambaran umum supaya teman-teman ada gambaran yang jelas di webinar ini saya sudah bagi materinya menjadi beberapa bagian, diantaranya ada konsep dasar AI dalam desain CAD, terus juga ada AI design thinking dalam pembuatan model 3D, terus juga ada workflow-nya atau alur kerja dari desain AI ke CAD, terus nanti refinement, terus juga ada contoh penerapan AI untuk menerapkan untuk mempercepat modeling 3D. Nah, dengan alur ini diharapkan teman-teman bisa memahami bagaimana AI bisa dimasukkan ke dalam workflow desain CAD yang sudah biasa kita gunakan ya. Oke, selanjutnya. Nah, perkembangan teknologi udah bawa kita ke era yang baru dalam desain 3D. Nah, kalau dulu semua proses itu benar-benar bergantung sama kemampuan manual designer dalam membuat sketch atau modeling CAD. Nah, sekarang dengan adanya bantuan dari AI atau artificial intelligence, kita bisa mendapatkan bentuk 3D awal hanya dari deskripsi teks. Jadi kita bisa dengan hanya prompting, kita bisa mempercepat tahap awal perancangan dengan menghasilkan bentuk 3D secara otomatis. Nah, ini tentu membuka peluang baru, terutama dalam proses brainstorming dan pengembangan konsep desain. Jadi kita bisa jadi lebih cepat di eksplorasi awal. Nah, selanjutnya ada AI design thinking dalam desain CAD. Nah, pendekatan yang digunakan di sini disebut dengan AI design thinking. Konsepnya itu membantu kita mengubah ide yang masih abstrak menjadi bentuk visual yang bisa langsung dilihat. Dengan gitu kita nggak hanya bayangin desain di kepala, tapi langsung bisa evaluasi bentuknya secara visual setelah kita prompting di AI. Nah, ini udah jelas sangat membantu di dalam dunia CAD karena ketika kita bekerja tim harus mempresentasikan idenya, desainnya bisa dengan cepat kita hasilkan menggunakan AI for CAD design. Selanjutnya ada perbandingan antara CAD manual versus AI design thinking. Nah, kalau kita bandingin sebenarnya metode CAD manual biasanya alurnya cukup panjang ya, mulai dari sketching, tentuin fitur yang mau dipakai, terus modeling, terus juga perlu banyak revisi dari desain awal yang kita buat sampai ke final design. Nah, dengan adanya AI, kita bisa langsung mendapatkan bentuk 3D awal, lalu fokus aja ke penyempurnaan desainnya. Jadi untuk eksplorasi awalnya dibantu dengan AI, tapi untuk menyempurnakan kita baru manual. Nah, pendekatan AI ini bikin brainstorming desain jadi lebih cepat dan fleksibel. Jadinya lebih cepat, efisien, tapi tanpa menghilangkan peran engineering di dalam pembuatan CAD, yaitu di bagian akhir kan tetap disempurnakan menggunakan software CAD secara manual. Nah, selanjutnya
peran AI dan CAD dalam workflow design. Nah, CAD sendiri memiliki keunggulan sendiri. Penting untuk ditekankan bahwa AI ini tidak menggantikan CAD. CAD tetap menjadi alat utama untuk presisi dimensi, pengaturan parameter, simulasi, dan pembuatan gambar kerja. Tapi AI itu membantu tahap awal pencarian dan ide. Jadi walaupun proses awal pencariannya pakai AI, di akhir kita tetap sempurnakan menggunakan software CAD secara manual, sehingga hasil desain yang dihasilkan tetap maksimal, tapi waktu untuk membuatnya menjadi lebih singkat karena eksplorasi awalnya dibantu menggunakan AI. Jadi AI dan CAD ini saling melengkapi satu sama lain dalam workflow desain CAD. Nah, untuk software sendiri yang biasa kita gunakan atau saya gunakan dalam kasus yang saya sudah gunakan, yang pertama itu ada Zudesign AI. Sebenarnya banyak tipe AI untuk CAD, tapi saya seringnya pakai Zudesign AI untuk sebagai alat generatif untuk membuat model 3D awal. Nah, yang kedua untuk penyempurnaannya, harusnya teman-teman udah familiar sama software SolidWorks yang biasa digunakan untuk menggambar CAD, mulai dari 2D sampai 3D. Nah, ini digunakan untuk tahap penyempurnaan model supaya sesuai dengan standar engineering. Jadi kita bisa prompting awalnya menggunakan Zudesign AI, tapi setelahnya kita bisa langsung menyempurnakannya menggunakan aplikasi SolidWorks. Nah, kombinasi keduanya ini membuat proses desain jadi lebih cepat tapi tetap presisi. Selanjutnya ini adalah interface dari Zudesign AI. Nah, sebenarnya Zudesign AI ini cukup mudah ya kita gunakannya. Bisa aja dengan menjelaskan objek yang ingin dibuat melalui teks, lalu nanti AI-nya otomatis menghasilkan bentuk 3D-nya. Nah, ini sangat membantu sekali untuk eksplorasi desain dan pembuatan beberapa alternatif konsep dalam waktu singkat. Nah, biasanya engineer bisa milih desain mana yang paling sesuai supaya nantinya bisa langsung disempurnakan di software CAD. Nah, selanjutnya ada model AI. Nah, ini konsep awalnya bukan dijadikan model final karena nanti model finalnya perlu disempurnakan di software CAD. Jadi perlu dipahami kalau model yang dihasilkan oleh AI itu bukan model final. Model tersebut masih sifatnya konseptual dan biasanya belum memiliki dimensi yang lengkap sehingga harus perlu disempurnakan di software CAD. Nah, disitulah pentingnya peran dari engineer sendiri atau design engineer. Oke, selanjutnya peran prompt dalam AI modeling. Nah, salah satu kunci dalam penggunaan AI untuk CAD itu ada di penyusunan prompt-nya. Jadi, prompt yang baik harus menjelaskan bentuk, fungsi, dan batasan desain secara jelas, mulai dari struktur utamanya, fungsi produknya, sama batasan desainnya. Semakin detail dan terarah prompt yang kita buat, semakin baik pula hasil model 3D yang dihasilkan oleh AI. Ini juga bisa jadi salah satu skill baru yang bisa dipelajari sama engineer atau desainer supaya proses pembuatan CAD-nya bisa jadi lebih cepat. Nah, alur desain atau workflow AI ke CAD secara umum cukup sederhana. Kita mulai menentukan konsep desainnya menggunakan AI, kemudian meminta AI untuk membuat modelingnya, lalu mengekspor di hasil desain AI ke dalam software CAD. Nah, di dalam software CAD itu model kita sempurnakan secara manual supaya siap digunakan untuk kebutuhan teknik atau manufaktur. Nah, workflow ini tuh sangat cocok untuk mempercepat tahapan awal desain produk. Jadi kita nggak harus banyak eksplorasi, tapi kita bisa langsung fokus ke penyempurnaan desainnya sendiri. Nah, ini contoh diagram workflow yang biasanya digunakan. Jadi AI itu berperan sebagai akseleratornya dalam proses desain, di mana AI itu ngebantu ide sama eksplorasi bentuk, sementara CAD itu memastikan presisi dan kesiapan teknisnya. Nah, di sini ada contoh interface dari Zudesign AI, di sini ada interface-nya. Nah, di sini tuh ada fungsi namanya text to CAD yang bisa kita klik supaya kita bisa langsung prompting untuk membuat CAD dari AI. Nah, ini selanjutnya ada interface-nya SolidWorks.
Ini secara umum SolidWorks itu seperti ini teman-teman. Kalau misalnya mau penyempurnaan desain menggunakan software CAD. Nah, jadi kesimpulannya dari webinar ini kalau AI itu memang sangat membantu dalam tahap awal dan mempercepat proses desain CAD, khususnya di tahap eksplorasi. Tapi CAD tetap menjadi alat utama untuk presisi dan kesiapan teknis. Jadi nggak semuanya dikerjakan oleh AI, tapi AI mempercepat tugas kita sehingga kita bisa lebih fokus ke penyempurnaan CAD-nya. Nah, dengan memanfaatkan AI secara tepat, engineer bisa bekerja lebih cepat, lebih efisien, dan lebih kreatif, sehingga waktunya nggak kebuang di tahap eksplorasi. Nah, mungkin itu teman-teman dari webinar hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita lanjut ke tanya jawab. Buat teman-teman yang mau tanya jawab boleh uh, angkat tangan atau raise hand. Atau boleh juga kalau mau ditulis pertanyaannya di kolom komentar di public chat, boleh teman-teman. Oke, Mbak Syafa Aisyah, boleh langsung on mic aja pertanyaannya. Saya kumpulin dulu, nanti saya jawab di akhir. Ini materinya dikirim di mana ya? Halo, Mbak Syafa Aisyah. Boleh langsung on mic atau ditulis pertanyaannya di komentar. Oke. Saya on mic aja ini. Kedengeran nggak? Belum terdengar, Mbak. Kedengeran nggak ini? Halo? Oke, boleh Mbak Syafa. Sudah terdengar belum? Udah? Saya mau minta materinya aja sih tadi. Oh, boleh Gimana nanti ya? dikirimin ya Mbak Syafa. Oke, baik. Makasih. Oke, siap. Buat Mas Juniarto Budi Laksono, boleh langsung on mic atau pertanyaan boleh ditulis di komentar. Mas Juniarto. Oh, halo, selamat siang, Mas. Siang. Sore kedengaran, Mas? Ya, terdengar. Oh, ini, Mas. Kalau untuk dari Zoo Design AI tadi, bisa dicontohin, Mas, penggunaannya secara sederhana ke SolidWorks. Itu workflow seperti apa? Oh, baik Mas. Mungkin kalau untuk demo kita nggak cukup waktunya, paling saya jelasin di sini aja ya, sesuai dengan uh, materi yang udah saya buat. Oke, sama satu lagi Oke, boleh, boleh Mas? dilanjut dulu ke pertanyaan, jadi nanti dijawabnya bisa barengan. Satu lagi, Oke. boleh satu lagi yang bertanya supaya Boleh nambah pas satu tiga orang. pertanyaan lagi, Mas?
Tadi kalau nggak salah Mas Muhammad Akmal ya mau bertanya, boleh Mas? Kalau Izin Kak, sebenarnya pertanyaan saya sama seperti yang sebelumnya. oke, siap. Berarti pertanyaannya tentang penggunaan Zudesign AI ya. Oke, jadi kalau misalkan kita buka eh, website, kita bisa download di Google, kita cari aja Zudesign AI. Nanti di situ ada websitenya Zudesign. Nah, ketika masuk ke dalam website ini, kita bisa pilih mau kita pakai browser atau kita download aplikasinya. Dua-duanya bisa. Cuman perbedaannya ketika kita pakai browser, kita nggak bisa ada beberapa nggak bisa digunakan. Tapi kalau untuk CAD, untuk AI, kita cukup bisa pakai di browser. Jadi kita bisa buka browsernya, terus habis itu ke website Zudesign AI, terus cari aja di situ ada tulisan text to cat nih, tulisannya kayak gini, Zoo Research text to cat. Nanti diklik text to cat-nya, diklik, setelah diklik kita bisa langsung prompting. Nah, nanti setelah prompting desainnya sendiri bisa langsung muncul, Mas. Tapi cara ngepromptnya bisa sesuai tadi tekniknya. Jadi disesuaikan bentuk, struktur utamanya, terus dijelasin juga fungsinya supaya AI itu lebih bisa menggambarkan desain yang kita minta lebih detail gitu. Nah, jangan lupa juga dikasih batasan, misalnya sebuah gear, berapa gigi yang mau ada di dalam gear tersebut, atau hole, misalnya ada sebuah lubang, berapa diameter dari hole-nya sendiri. Nah, mungkin seperti itu. Nah, kalau misalnya mas-mas kalian ada yang mau tahu caranya, Zudesign juga nyediain YouTube-nya. Kalau bisa buka di YouTube, bisa diklik Zudesign. Nanti ada channel YouTube-nya, yaitu nampilin beberapa tutorial tentang cara penggunaan AI di Zudesign. Ini saya coba kirim linknya ya. Oke, ini saya kirim di public chat ya. Nah, ini link YouTube yang bisa kalau misalnya mas-mas kalian mau lebih tahu detail tentang Zudesign, karena takutnya di webinar saat ini kurang cukup waktunya untuk nampilin semua. Untuk Mas Juniarto sama Mas Muhammad Akmal, apa terjawab pertanyaannya? Kalau saya sudah, mungkin dari Mas Juniarto tadi ada yang mau menambahkan pertanyaan. Boleh diulang, Mas? Izin Kak, kalau dari saya pribadi sudah, namun sepertinya tadi dari Mas Juniarto ada ingin menambahkan pertanyaan lagi. Mungkin karena tenggat waktu yang sudah habis, mungkin pertanyaannya cuma bisa 3 ya. Nanti mungkin kalau mau ditanya lagi bisa di grup atau di Apri sendiri. Oke, karena webinar sudah selesai, saya lanjutkan ke bisa Mas Junior tuh bisa pakai CAD apa aja, asalkan pakai format filenya step. Jadi kita pakai formatnya step. Kalau kita pakai formatnya step, kita bisa buka di mana aja kan, di AutoCAD, di SolidWorks, di Inventor. Jadi nanti pas nge-save file dari Zudesign AI-nya bisa disesuaikan aja dengan format yang dibutuhin supaya bisa dibuka di software CAD manapun. Oke, mungkin seperti itu ya Mas. Nah, selanjutnya teman-teman boleh kalau mau selanjutnya boleh mengakses link course yang saya berikan di public chat ya, supaya mengerjakan course dari dokter mekanik akademi secara gratis
Halo teman-teman, boleh akses link course-nya ya. Link course dokter mekanik gratis. Untuk yang mengisi course bisa dapat sertifikat Lembaga Dokter Mekanik Academy. Jadi benefitnya lumayan. Teman-teman boleh langsung akses aja di link yang saya kasih di public chat. Kalau ada pertanyaan tentang course-nya boleh ditanyakan. Boleh teman-teman kalau ada pertanyaan tentang course-nya, karena course-nya dapat sertifikat Lembaga Dokter Mekanik Academy, lumayan benefitnya.
Baik teman-teman, terima kasih banyak atas perhatian dan partisipasinya pada webinar hari ini. Supaya jaringannya bisa lebih lancar mengerjakan course, mungkin pembahasan tentang AI untuk CAD saya tutup sampai sini. Semoga bisa memberikan gambaran dan insight baru tentang bagaimana AI dapat membantu mempercepat proses pembuatan model 3D. Saya Rizky Findra Ragaska pamit undur diri. Terima kasih.